Sepak bola bagi Gattuso adalah tentang nyali, kerja keras, dan kebanggaan membela lambang di dada. Ia tidak percaya bahwa angka-angka di layar komputer bisa menggambarkan bagaimana seorang pemain rela menahan sakit demi tetap berdiri di lapangan. Gattuso selalu menekankan bahwa karakter lebih penting daripada statistik. Itulah yang kini mulai terlihat di Timnas Italia. Sebuah transformasi yang lahir bukan dari rumus rumit, melainkan dari semangat yang ditularkan sang pelatih. Italia di bawah Gattuso seolah kembali menemukan jati dirinya. Mereka bukan lagi sekadar tim dengan organisasi pertahanan rapi, tetapi juga pasukan yang bermain dengan hati yang membara. Energi yang sama, seperti saat Gattuso masih aktif bermain, kini tercermin di wajah para pemain muda Azzurri. Pertanyaannya, sejauh mana pengaruhnya bisa membawa Italia kembali berdiri di puncak dunia? Sepak bola baginya bukan sekadar permainan yang dihiasi sorakan penonton dan lampu stadion yang terang benderang. Bagi Gennaro Gattuso, sepak bola adalah medan perang di mana mental, emosi, dan keberanian menjadi senjata utama. Ia datang dari generasi yang tumbuh dengan darah, keringat, dan air mata. Sebuah masa di mana pemain tidak hanya berjuang untuk kemenangan, tapi juga untuk harga diri. Gattuso tahu betul dirinya tidak dilahirkan sebagai bintang dengan dribble memukau atau umpan magis yang memesona. Namun, ia selalu punya sesuatu yang lebih berharga, semangat membara, kerja keras tanpa kompromi, dan dedikasi yang membuatnya dihormati bahkan oleh lawan-lawannya. Kini, ketika ia duduk di bangku pelatih, Gattuso tidak pernah meninggalkan nilai-nilai itu. Justru, ia menjadikannya fondasi utama untuk membangun sebuah tim. Di tengah era sepak bola modern yang serba nyaman, penuh fasilitas, dan terkadang membuat pemain muda terlena, Gattuso hadir sebagai pengingat keras. Ia menunjukkan bahwa mental baja tidak bisa digantikan oleh sekadar skill indah atau popularitas di media sosial. Bagi Gattuso, semangat untuk berkorban jauh lebih berharga daripada nama besar yang terpampang di papan skor. Italia sendiri sedang menjalani fase yang tidak mudah. Meski sempat mencatat momen emas saat menjuarai Euro 2020, performa Azzurri setelahnya justru menurun drastis. Tiket Piala Dunia 2022 gagal mereka raih, sebuah luka yang belum sepenuhnya sembuh hingga sekarang. Banyak pengamat melihat masalah itu bukan hanya soal taktik atau kualitas pemain, tetapi lebih dalam, soal jiwa juang yang hilang. Generasi muda Italia dianggap terlalu lembek, lebih sibuk mengejar gaya hidup mewah dan citra diri di layar kaca daripada menjaga tradisi keras kepala yang dulu jadi identitas bangsa sepak bola ini. Gattuso tahu betul itu adalah penyakit yang harus segera disembuhkan. Ia tidak segan berbicara apa adanya, bahkan jika terdengar menyakitkan. Banyak pemain sekarang cepat puas, mudah tersinggung saat dikritik, dan gampang menyerah begitu situasi tidak berjalan sesuai rencana, begitu kurang lebih kritiknya. Bagi Gattuso, tipe pemain seperti itu tidak akan pernah bisa membawa Italia kembali ke jalan kejayaan. Karena sejarah Azzurri dibangun bukan oleh individu manja, melainkan oleh para pejuang yang rela menaruh tubuhnya di garis depan demi bendera dan kebanggaan nasional. Momen itu pernah terlihat jelas dalam sebuah sesi latihan yang terekam kamera dan viral. Gattuso berteriak lantang, menegur anak asuhnya yang dianggap tidak maksimal. Dari luar mungkin terlihat keras, bahkan kejam. Namun, di balik suaranya yang mengguntur, ada pesan yang jauh lebih dalam. Sepak bola sejati tidak bisa dijalani setengah hati. Gattuso ingin menanamkan kesadaran bahwa hanya dengan keberanian, keteguhan mental, dan disiplin tanpa henti, Italia bisa kembali berdiri sebagai tim yang ditakuti dunia. Filosofi latihannya sederhana, mungkin terdengar kuno di era modern saat ini, tapi justru di situ letak kekuatannya. Gattuso percaya bahwa teknologi, data, dan analisis hanya bisa membantu sampai titik tertentu. Selebihnya, sepak bola tetaplah permainan manusia, tentang hati yang berani, kaki yang tidak menyerah, dan jiwa yang rela berkorban. Jika para pemain muda Italia bisa menyerap semangat itu, bukan tidak mungkin Gattuso akan menjadi sosok yang membawa Azzurri keluar dari bayang-bayang kegagalan menuju kebangkitan baru yang sudah lama ditunggu.
Identitas keras ala Gattuso, atau kalau mau kita sebut Gattusoisme, mulai menggerus filosofi klasik sepak bola Italia yang selama ini berdiri di atas keteraturan. Negeri pizza selalu identik dengan kontrol, disiplin dan catenaccio yang seakan abadi. Namun Gattuso datang dengan semangat berbeda. Ia seperti muak melihat permainan yang terlalu kaku, apalagi ketika perjalanan Italia menuju Piala Dunia 2026 sempat tersendat. Sebagai sosok yang ikut mengangkat trofi Piala Dunia 2006, martabatnya ikut dipertaruhkan. Gattuso tahu benar, Italia tidak boleh lagi terjerembab seperti di edisi 2018. Di bawah komandonya, Gli Azzurri kini lebih dinamis. Saat melawan Estonia, Gattuso memulai dengan pola 4-2-3-1 yang bisa bertransformasi menjadi 4-4-2. Namun, ketika bertandang ke Israel, ia berani mengubah pendekatan menjadi 3-5-2. Pergeseran ini bukan sekadar eksperimen, melainkan penegasan bahwa Italia butuh daya dobrak lebih segar. Dengan dua penyerang tengah, Moise Kean dan Matteo Retegui, Italia akhirnya punya taring yang bisa mencabik pertahanan lawan. Dampaknya langsung terasa. Kean dan Retegui, dua pemain yang musim ini menghuni daftar teratas pencetak gol Serie A, sukses memperbaiki produktivitas Italia. Di pertandingan terakhir melawan Israel, Retegui menjadi bintang di pertandingan itu dengan menyumbang 2 gol. Italia menang telak 3-0. Sebuah pernyataan tegas bahwa wajah baru Azzurri tidak hanya keras secara mental, tapi juga tajam secara ofensif. Bersama duet Kean dan Retegui, Italia bahkan mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya sejak 1910, Gli Azzurri mampu mencetak 5 gol dalam 2 laga beruntun. Sebuah rekor yang bukan hanya angka di atas kertas, melainkan simbol perubahan besar. Italia versi Gattuso bukan lagi sekadar tentang bertahan, melainkan tentang menyerang dengan nyali. Sebuah era baru di mana keberanian menggantikan rasa takut dan Azzurri kembali terasa menakutkan. Yang lebih menarik, performa lini depan Italia kini tak lagi bertumpu pada satu nama saja. Matteo Retegui memang jadi pusat perhatian, tapi kehadirannya justru membuka ruang bagi sumber-sumber gol lain untuk ikut bersinar. Dalam beberapa laga terakhir, publik disuguhi sebuah tontonan bahwa Gli Azzurri perlahan menemukan harmoni baru di barisan penyerangnya. Jack Raspadori tetap hadir sebagai opsi lain yang bisa menjadi penentu. Dengan kombinasi wajah-wajah lama dan baru, Italia seperti sedang menutup luka lama soal krisis penyerang. Masa depan lini serang mereka tampak lebih cerah dan ada keyakinan bahwa problem klasik ketiadaan predator ulung akhirnya akan menemukan jawaban. Gattuso memang bukan tipe pelatih yang suka tenggelam dalam teori panjang atau sistem permainan yang penuh hiasan. Baginya, taktik sehebat apapun akan runtuh jika para pemain tidak punya nyali untuk bertarung. Ia lebih memilih memiliki 11 gladiator di lapangan ketimbang 11 seniman bola yang mudah roboh saat ditekan lawan. Berkali-kali ia menegaskan bahwa sepak bola adalah karakter, bukan sekadar strategi. Taktik bisa dipelajari dalam hitungan minggu, tapi membentuk mental juara butuh proses panjang, penuh luka, keringat, dan keteguhan hati. Itulah sebabnya setiap sesi latihan bersama Gattuso selalu terasa intens, seakan-akan itu adalah final Piala Dunia. Tidak ada kata santai, bahkan bagi pemain bintang sekalipun. Semua dituntut memberi 100% sejak peluit pertama latihan dibunyikan hingga detik terakhir. Gattuso percaya rasa sakit dalam latihan hanyalah harga kecil yang harus dibayar, karena di balik penderitaan itu ada manisnya kemenangan di laga sesungguhnya. Kini, filosofi keras itu mulai terlihat hasilnya. Italia yang diasuh Gattuso sudah memastikan tiket playoff Piala Dunia 2026, meski perjalanan ke sana tidak sepenuhnya mulus. Era baru ini juga ditandai dengan munculnya kembali beberapa nama yang sempat dipandang sebelah mata. Mereka kini menjawab keraguan dengan performa yang konsisten, sekaligus memperlihatkan bahwa semangat juang bisa melahirkan kebangkitan. Beberapa nama yang sebelumnya tersisih kini kembali mendapat tempat dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan. Gianluca Mancini menjadi contoh nyata, tampil lebih disiplin, lebih tenang, bahkan sempat memberi kontribusi penting dengan gol krusial ke gawang Israel. Kebangkitan itu juga terlihat di lini tengah lewat sosok Manuel Locatelli. Gelandang Juventus ini membawa sesuatu yang berbeda.
kemampuan distribusi bola dan visi permainan yang jarang dimiliki gelandang Italia lain. Dengan hadirnya pemain-pemain seperti Mancini dan Locatelli, ada sinyal bahwa pondasi tim ini bisa kembali kokoh asalkan konsistensi tetap dijaga. Gattuso berhasil menyuntikkan energi baru, memadukan mental baja dengan kecerdasan taktik yang pelan-pelan mulai mengejutkan banyak pihak. Nyatanya, mereka yang sempat meremehkan Gattuso harus segera menelan kembali prasangka itu. Banyak yang menduga ia hanya akan membawa semangat, determinasi, dan teriakan lantang ke ruang ganti. Namun, perjalanan singkat bersama Glazuri sudah membuktikan hal lain. Gattuso tidak sekadar mengandalkan energi emosional, ia juga punya kecerdasan taktik yang semakin matang. 4 laga awalnya berjalan bak mimpi indah, 4 kemenangan dari 4 pertandingan. Italia yang sempat gamang kini kembali tampil percaya diri. Bahkan ketika Israel mencoba memberi tekanan dengan serangan cepat, Gattuso menemukan solusi yang tepat, mempertebal lini tengah dan mengunci ruang di area vital. Hasilnya, bukan hanya gawang aman, tapi serangan Italia juga semakin bertenaga. Namun, satu hal yang tak berubah adalah DNA Gattuso. Bagi pria yang dulu dikenal sebagai gelandang penggiling lawan itu, sepak bola tetap soal hati, kerja keras, dan keberanian untuk tidak mundur. Ia menuntut para pemainnya bermain dengan dada membusung, bukan sekadar kaki yang bergerak. Semangat itu kini berpadu manis dengan pendekatan taktik yang lebih dewasa. Italia pun seakan mendapat wajah baru. Tim yang tak hanya kuat secara mental, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan. Inilah kombinasi yang bisa membuat Azzurri kembali disegani di panggung dunia. Gattuso telah membuktikan dirinya bukan sekadar simbol semangat, tapi juga seorang pemikir yang tahu bagaimana membawa Italia terbang lebih tinggi.